Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah dan juga para hadirat, pada siang hari ini Allah anugerahkan kita dengan didatangkan tamu dari luar negeri, yaitu dari Hadramut Yaman, yang berbicara pada siang hari ini di hadapan kita adalah Al-Habib Zain bin Husain Al-Habsyi, dan yang sudah biasa dengan kita dan sering bersama dengan kita yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Habsyi. Nah, beliau ini adalah kakaknya. Beliau ini adalah kakaknya. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau berdua kita semua mendapatkan keberkahan, insyaallah. Maka jangan sia-siakan momen pada siang hari ini untuk panjenengan bawa ilmu dari Yaman. Panjenengan bawa keberkahannya. Gitu untuk beli buatan pulau itu dari tilo orang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Beliau mengawali dengan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian yang banyak, pujian yang sebaik-baiknya, pujian yang dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga sholawat dan salam dihaturkan kepada qurratu a'yunina yang menjadi pelipur kawula panjenengan, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi ahdarna hadhihi al-ihtifalat wa hadhihi al-majalis al-mubarakah التي تتنزل فيها الرحمات والبركات. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghadirkan kita pada siang hari ini di satu momentum acara peringatan, dan juga kita di satu acara yang insya Allah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله أو في أماكن مثل هذه الأماكن إلا نزلت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. Beliau mengatakan bahwasanya, mengutip dari sebuah riwayat hadis yang dimana tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau di tempat-tempat yang semacam ini, kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diturunkan malaikat-malaikatnya, dan juga akan dikucurkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akan menyebabkan kita akan disebut-sebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah an akramana Allah Subhanahu wa Ta'ala bihadhihi ar-rahmah wa bi nabiyyil ummah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemuliaan kepada kita, dan juga
telah memberikan rahmatnya kepada kita dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لقد من الله علينا وإياكم بكثير من النعم، فلا بد علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم وأسبغ علينا من هذه النعم. Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan anugerah kenikmatan kepada kita sekalian. Banyak daripada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Maka yang harus dilakukan bagi orang-orang semacam kita yang telah diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala daripada nikmat-nikmat tersebut. Alhamdulillah ala ni'mat al-Islam. Nahnu wa iyyakum fi ruhin wa rahah wa huburin wa istiraha. Ni'mat al-Islam a'la ni'mah halat bisaha. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang terbesar, yaitu nikmat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kaum muslimin. Kita diberikan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini pada hakikatnya berada pada satu kenikmatan yang besar. Tidak ada kenikmatan yang ada di atas dunia ini yang melebihi daripada nikmat, yaitu nikmatul Islam. Maka kita ada dalam kondisi yang rauhin wa raha, satu kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Idzan hadiruna hadirat muslimina muslimat, kaifa ahwalana ma'a Allah Subhanahu wa ta'ala, kaifa ittisalana billah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita harus pikirkan kalau kita mendapatkan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kondisi kita? Bagaimana kondisi keadaan kita para hadirin? Bagaimana kondisi keadaan kita para hadirat? Dengan kita bagaimana kondisi kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana koneksivitas dan sambungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu yang kita harus pikirkan. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul, adhkuruni adhkurkum washkuru wa la takfurun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, sebutlah aku, maka aku akan menyebut kalian. Lidzalik hal lana khalwatun ma'a Allah Subhanahu wa ta'ala nadhkuru Allah fiha wa nastaghithu billahi Subhanahu wa ta'ala. هل لنا من خلوة مع المولى عز وجل؟ Oleh karena itu kita juga harus berpikir lagi para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita telah memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan kita ada satu waktu untuk kita menyendiri, berkhalwah, untuk kita itu menyendiri, memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, menyambungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah tidak? أن نقوم من الليل ولو 5 دقائق نذكر الله سبحانه وتعالى ونتهجد مع الله سبحانه وتعالى في خلوة لا يرانا فيها أحد، نخاطب المولى عز وجل ونناديه ونناجيه وندعيه. Kemudian di saat kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah kita mendirikan daripada sebagian malam-malam kita.
Kita berdiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sisakan, kita bangun pada malam hari itu 5 menit untuk kita melaksanakan tahajud di dalam keadaan khalwah, di dalam keadaan sendiri, yang dimana ketika kita beribadah pada saat itu kita tidak dipandang oleh siapapun dan tidak mengharapkan pandangan siapapun, kecuali di situ adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Lisan-lisan kita ketika pada saat yang demikian itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memanggil asmanya Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah cara memperbaiki kita hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Anta tukhatib Allah, anta tukhatib Rabbal ibad, anta tukhatib alladhi khalaqak, تخاطب ربك تناديه. أنت لا تنادي أحدا من البشر، أنت تنادي ملك الملوك، لا تنادي رئيسا ولا مرؤوس، أنت تنادي الله الذي بيده كل شيء. Ketika yang demikian itu kita sedang meminta kepada Allah. Ketika yang saat demikian itu kita sedang berbicara langsung khitab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana posisi Allah Subhanahu wa taala bagi kita adalah Rabbul Ibad, adalah zat yang dimana menuhani seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana ianya adalah yang menciptakan kamu, adalah Tuhan kamu, adalah zat yang dimana menciptakan kita semuanya, para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu kita memanggil asmanya, kita memperbaiki diri kita, hubungan kita kepadanya. Ianya adalah bukan yang biasa, tapi adalah Malikul Muluk, adalah raja daripada semua raja, yang merajai semua manusia. Bukan hanya sekedar kepala, bukan hanya sekedar pemimpin, tapi Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan kita semuanya. Kam nudayya min al-awqat, kam nudayya ayuha al-ikhwa ayuha al-akhawat min awqatina. Hal lana ittisal billahi subhanahu wa ta'ala? Antum كل واحد في جيبه الجوال المحمول الموبايل، يتصل مع أهله، ويتصل مع أولاده، ويتصل مع إخوانه، ويتصل بالفيسبوك، ويتصل بالتويتر، ويتصل بكل وسائل الاتصال. لكن هل لك اتصال بالله سبحانه وتعالى؟ كيف تضيع هذه الأوقات؟ كيف تضيع هذه الساعات وليس لك ساعة مع الله سبحانه وتعالى؟ ارجعوا يا إخوان وراجعوا أنفسكم وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. Kita semuanya itu, berapa banyak di antara kita yang telah menyia-nyiakan waktu kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya dari waktu-waktu yang banyak ini. Apakah dengan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita lalu kita dapat punya hubungan kepada Allah? Apakah kita punya sambungan, punya koneksivitas kepada Allah Subhanahu wa taala? Coba kalau kita bisa lihat, di setiap kita hampir semuanya memiliki ponsel, hampir semuanya memiliki gadget, hampir semuanya memiliki handphone, yang dimana di setiap saku-saku kita ada handphone tersebut, yang dimana kita dapat menghubungi siapapun dari keluarga kita, dari kerabat kita. Kita bisa kapanpun sambung dengan mereka. Lalu bagaimana dengan kita, hati kita?
kondisinya bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kepada makhluk saja, kalau kepada keluarga saja kita dapat sambung kepada Allah, lalu kenapa kita tidak sambung kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena di momentum yang semacam ini, beliau memberikan pesan kepada kita, ayo semuanya para saudara, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum yang semacam ini kita jadikan sebagai momentum untuk muhasabah, untuk kita berpikir, untuk kita menghitung-hitung diri. Hasibu anfusakum, maka hitunglah pada diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana di hari itu, di hari perhitungan itu adalah hari yang dimana tidak akan lagi bermanfaat harta, juga tidak lagi bermanfaat itu anak, kecuali yang bermanfaat adalah orang yang ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dalam keadaan hatinya diberikan selamat oleh Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan semuanya. Amin. لذلك أيها الإخوان أيها الأخوات لابد لك من قيام الليل، لابد لك من مناجاة الله سبحانه وتعالى، ولو 10 دقائق ولو 5 دقائق تناجي الله سبحانه وتعالى فيها، وتختلي مع الله سبحانه وتعالى فيها، وتتصل بالذي بابه مفتوح واتصاله وحبله ممدود. لابد عليك من الاتصال، مثلما أنت تتصل بهؤلاء الوسائل الاجتماعية، اجعل لك ساعة، اجعل لك ساعتين إن شئت، اجعل لك 3 ساعات إن شئت، تتصل بالله، تتصل بالله. كل الناس يتخلى عنك يوم القيامة، أبوك يتخلى عنك، أمك تتخلى عنك، كل الناس يتخلون عنك، ما ينفع معك إلا عملك الصالح. Beliau mengatakan oleh karenanya semestinya di dalam momentum semacam ini kita ambil oleh-oleh, yaitu hendaknya kita itu bisa untuk pulang dari sini memperbaiki kita punya hubungan kepada Allah, yaitu untuk kita mendirikan malam, walaupun 5 menit, 10 menit, sisakan di malam itu. Jangan sampai kita tidak bangun untuk kita berhubungan atau kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana sifat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, babuhu maftuh, pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu taubatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pintu anugerah pengabulannya selalu terbuka untuk kita semuanya. Maka sebagaimana kita telah bisa menjadikan bahwasannya memilih di dalam aktivitas kita sehari-hari 1 jam, 2 jam, 3 jam dan lain sebagainya. Lalu kenapa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon kepada Allah, kita memperbaiki hubungan kepada Allah di waktu yang sebentar saja kita tidak memilikinya? Kenapa? Ya, padahal kita bisa memahami bahwasanya nanti di hari tersebut, yaitu di hari penghitungan, tidak ada yang akan menyelamatkan kita. Ibu kita akan meninggalkan kita, bapak kita tidak akan lagi peduli dengan kita. Tidak ada siapapun yang pada saat itu akan memberikan satu pertolongannya kepada kita, kecuali amal yang kita lakukan di atas dunia. Maka kita semua selamat karena sebab apa yang kita lakukan di atas dunia. Bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. يوم يفر المرء من أخيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. يا إخوان،
باب الله مفتوح، ليس باب الله مغلق مثل أبواب المحلات، مثل أبواب البيوت. ممكن تقرع الباب على صاحب البيت، يقول لك صاحب البيت غير موجود. ممكن تذهب إلى محل لتشتري، تلاقي الباب مغلق. ولكن الله بابه مفتوح، باب الله لا يغلق، من ناداه بابه مفتوح. فيا إخوان، نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونتذكر أن هناك حساب وعقاب. Sebagaimana yang tadi telah disebutkan bahwa di hari itu adalah hari yang sangat-sangat menakutkan, saking menegangkannya dan juga kacaunya pada hari tersebut. Satu sama lain itu seorang ibu, yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Pada saat itu semuanya lari dari pihak keluarganya, maupun dari bapak, maupun dari ibu, maupun dari keluarga. Semuanya mereka pada sibuk, tidak kenal lagi dengan keluarganya yang lain. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat di atas dunia ini, yang dimana ketika kita minta kepada Allah, pintu akan rahmat dan pengabulan Allah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu rahmatnya dan pintu pengabulannya tidak pernah tertutup. Kalau kita berhadapan dengan manusia, kita mau beli apa, kita butuh apa, di toko fulan, di toko ini, kadang-kadang ada jam-jam tertentu tutup. Tapi kalau pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah tertutup. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى: أدعوني أستجب لكم، أدعوني أستجب لكم. قال هناك: ربي لما خلقتني أعمى، لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: لقد قال كذلك أتتك آياتي كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أتتك آياتنا فنسيتها، فكذلك اليوم تنسى. أنت نسيت الله، ينساك الله. أنت تكون مع الله، يكون الله معك. تكون مع الله في الرخاء، يكون معك الله سبحانه وتعالى في الشدة. Bagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Kamu mintalah kepadaku, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban Allah adalah astajib lakum, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Dan kita tadi semua telah berdoa, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Astajib lakum, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, aku akan kabulkan daripada permintaan-permintaan itu. Bagaimana juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga disebutkan di situ, Rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Allah, kenapa Engkau bangkitkan aku, tentunya di hari kiamat, dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta, wa qad kuntu basira, padahal tadinya aku adalah orang yang dapat melihat. Saya punya mata untuk melihatnya, wahai Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kamu melupakan, ya, telah turun kepada kamu ayat, lalu kamu melupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita perbaiki itu sambungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dan momentum bagaimanapun. Sebagaimana yang dikatakan bahwasanya dalam sebuah riwayat hadis, bahwasanya kun ma'allah, hadis itu dari perkataan yang dikatakan kun ma'allah fil raha
maka jadikan kamu selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan kamu bahagia, walaupun dalam keadaan kamu sedang lapang, kamu tidak dalam keadaan kesempitan. Perbaiki hubungan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala akan bersama kamu fisyiddah, di dalam kondisi-kondisi kamu dalam keadaan terhimpit, kamu dalam keadaan membutuhkan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memperbaiki, Allah akan memberikan pertolongan kepada kalian semua. Idzan la makhraj ولا ملجأ إلا إلى الله. اعلم أن صلاح هذه الأمة هو الرجوع إلى الله. ما تصلح الأمة ولا يصلح البيت ولا تصلح الأسرة إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. Oleh karenanya, yang kita perlu pikirkan adalah bagaimana kita dengan kondisi yang semacam ini untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sejatinya tidak akan memperbaiki kondisi umat, tidak akan memperbaiki keadaan umat Nabi Muhammad SAW yang terbesar kecuali adalah kita untuk kembali kepada Allah. Itu solusi. Kalau kita punya permasalahan keumatan, kita ada yang permasalahan pada kita, pada kampung kita dan semuanya, ini semuanya solusinya adalah ar-ruju ilallah, kembali kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi al-bakhil alladhi dhukurtu 'indahu wa lam yusalli alaihi. صلوا على رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتوب في اليوم 70 مرة. أنت أيها العبد، أنت أيتها المرأة، كم تتوبي في اليوم؟ نبي الرحمة الذي غفر الله له ذنبه ما تقدم وما تأخر يتوب في اليوم 70 مرة. أنت كم تتوب؟ هل لك من توبة عن المعاصي، عن الغيبة، عن النميمة، عن أكل أموال الناس؟ هل لك من توبة؟ باب الله مفتوح، ارجع وتب إلى الله يقبلك. Bagaimana tadi beliau menyebutkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebut nama Nabi dengan Mendel Mawon. Karena beliau menyatakan orang yang pelit itu adalah orang yang disebutkan Nabi tapi dia tidak mau bersolawat kepadanya. Salawat ke doa Nabi Muhammad. Weh kabeh. Disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kanjeng Nabi itu beliau mengatakan bahwasannya inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Aku ini kalau bertobat kepada Allah dalam satu hari 70 kali. Itu Nabi. Kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak punya dosa, yang dimana telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan bahwasanya sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah telah diampuni dosanya mata qaddama min dzambihi wa mata akhar. Dosa yang telah berlalu maupun dosa yang akan datang telah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi dengan kondisi yang telah terjamin surga setiap harinya, terus untuk bertaubat kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Lalu bagaimana kaula panjenengan menikah? Apa kaula panjenengan lebih baik daripada Nabi Muhammad sehingga kaula panjenengan tidak bertaubat lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hendaknya kita bertaubat kepada Allah daripada semua permasalahan maksiat. Kaula panjenengan bertaubat daripada ghibah, kaula panjenengan bertaubat daripada namimah, juga memakan daripada hartanya manusia. Maka kembalilah kepada Allah.
senantiasa Allah akan menerima daripada kembali kamu kepadanya. Allah akan menerima daripada tobat-tobatmu. Amin. Allahumma اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم احفظ علينا أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا يا رب العالمين. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظ علينا دين الإسلام والإيمان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم.